Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat kembali beribadah online dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mari kita persiapkan hati untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat bergabung dalam ibadah online setiap hari Minggu pukul 10 pagi di channel YouTube City Restoration Center, yang linknya akan kami bagikan melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberi persembahan, perpuluhan, dan kontrak gedung dapat dimasukkan ke rekening berikut. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku.
Mari saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita lebih lagi supaya firman Tuhan itu boleh benar-benar tertanam di hati kita dan juga menguatkan setiap iman kita. Mari kita sama-sama satukan hati kita dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih akan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami, sehingga kami ada tanpa suatu kurang apapun, semua karena kasih setia dan anugerah Tuhan yang besar dalam setiap hidup kami ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berbicara lebih lagi atas setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali lagi beribadah walaupun secara online. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Mungkin rasanya kita rindu untuk kita beribadah di gereja. Mungkin rasanya kita kangen untuk kita bertemu dengan saudara seiman, bersama-sama bersekutu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang ajarkan sesuatu buat kita. Ketika kita mau fokus beribadah, kita hanya fokus sama Tuhan, kita hanya fokus sama Yesus, bukan sama gedung gereja, bukan dengan ruang, dan juga bukan dengan waktu. Kita sedang diajarkan untuk sama-sama memiliki hubungan pribadi dimanapun kita berada. Kita mau sama-sama beribadah dimanapun kita berada. Dan mari saat ini saudara, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menyiapkan rencana Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita melewati peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Saudara, hari ini kita akan baca firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama buka dan kita lihat 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, ibadah kita harus kita tingkatkan kualitasnya. Kenapa? Karena ibadah merupakan satu bagian yang penting terhadap perjalanan iman kita, saudara. Kenapa? Karena ibadah, Timotius katakan bahwa latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya apa? Ibadah merupakan sebuah latihan iman kita. Kalau kita meningkatkan kualitas ibadah kita walaupun secara online, kita meningkatkan kualitas ibadah kita, ibadah itu berguna untuk apa? Melatih iman kita. Supaya apa saudara? Supaya kuat. Supaya apa? Dalam ayat ini mengatakan bahwa karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah sebagai sebuah latihan. Supaya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya memiliki iman yang kuat. Kita memiliki ketahanan iman yang kuat. Karena apa? Tuhan rindu setiap kita boleh menjalani perjalanan imannya dengan baik. Dan sebuah perjalanan tentunya terkadang kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah. Terkadang kita naik, terkadang kita turun. Terkadang kita sukacita, terkadang kita mengalami duka cita. Terkadang kita terjatuh dalam dosa, terkadang kita bangkit kembali. Sebuah perjalanan iman yang kita hadapi hari-hari ini, di mana kita memerlukan sebuah kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa melewatinya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita bahwa ketika anak saya jatuh ke dalam saluran dan juga pahanya ada luka yang begitu panjang. Tapi yang saya belajar dari anak ini adalah ketika dia berdoa, dia tahu bahwa luka ini harus diobatin. Gak mungkin gak diobatin. Jadi dia berdoa supaya dia mampu ketika dia diobatin, dia gak nangis. Jadi dia berkata bahwa Tuhan tolong Cici. Tuhan mampukan Cici supaya ketika diobatin Cici gak nangis. Nah, dalam hari-hari ini perjalanan hidup iman kita seringkali kita menghadapi banyak persoalan dan banyak masalah, banyak pergumulan. Tidak mungkin setiap kita tidak pernah mengalami yang namanya masalah dan pergumulan. Seperti yang saya sering sampaikan, orang yang tidak punya masalah hanya dua. Orang gila dan orang mati.
Orang mati tentunya sudah selesai perjalanan hidupnya. Orang gila seringkali melihat orang yang waras itu yang bermasalah. Buat dia dirinya tidak bermasalah. Artinya apa? Setiap kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Dan kita berdoa sama Tuhan bukan berarti masalahnya hilang. Tapi kita berdoa sama Tuhan, mampukan saya Tuhan, kuatkan saya Tuhan, supaya saya bisa melewati segala pergumulan hidup saya. Yang kita butuhkan adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Dan anak saya, Feren, selalu belajar untuk kalau ada apa-apa dia tahu kepada siapa dia harus minta tolong. Terakhir ketika kita mau vaksin, dia agak sedikit takut untuk disuntik. Jadi ketika turun dari mobil, ketika pintu mobil mau dibuka, terus dia bilang, tunggu bentar. Cici mau berdoa dulu. Akhirnya dia berdoa. Isi doanya sama. Tuhan, Cici mau disuntik. Tolong ketika Cici disuntik, Cici nggak nangis dan nggak takut. Selesai, doanya simple. Tapi saya belajar bahwa dia tahu kepada siapa dia harus minta tolong. Dia tahu bahwa harus disuntik. Gak mungkin gak disuntik. Dia berdoanya bukan, Tuhan hari ini jangan saya disuntik. Enggak. Tapi dia berdoanya bahwa Tuhan buat saya ketika disuntik tidak nangis. Kita gak bisa menghindari masalah. Kita gak bisa menghindari yang namanya pergumulan. Tapi yang kita butuhkan saat ini adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, ibadah adalah latihan supaya kita kuat. Ketika kita meningkatkan kualitas ibadah kita, disitulah kita dilatih lebih lagi untuk kita memiliki iman yang kuat, supaya ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, dan persoalan yang ada hari-hari ini, kita bisa melewatinya dengan baik. Karena apa? Kita sudah dilatih hari demi hari dengan kualitas ibadah yang baik, sehingga apa? Kita memiliki iman yang kuat. Nah, saya mau menyampaikan ada 3 ciri orang yang kuat dalam Tuhan. Yang pertama adalah orang yang kuat dalam Tuhan mampu mengatasi kegagalan. Tidak ada satupun orang yang tidak pernah gagal. Pasti pernah gagal. Bahkan tokoh yang ada dalam Alkitab, dalam sejarah Alkitab pun banyak yang mengalami kegagalan. Salah satunya, contohnya adalah Adam. Dia diberi perintah sama Tuhan bahwa dia tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Tapi apa yang terjadi? Dia gagal. Akhirnya apa? Tuhan usir dia dari Taman Eden. Siapa lagi saudara? Daud. Dia gagal. Karena apa? Dia sudah berzina dan juga membunuh. Siapa lagi dalam Alkitab? Petrus yang kita tahu dalam Perjanjian Baru. Dia telah gagal. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tapi sebuah kegagalan bukan akhir dari segalanya. Karena apa? Seringkali Tuhan izinkan kita gagal karena Dia ingin membentuk kita. Karena Dia ingin membentuk kita menjadi bejana yang baik, menjadi bejana yang indah. Mari kita baca sebuah ayat dalam Yeremia 18 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Artinya apa? Tuhan menyiapkan sebuah rencana yang indah dalam hidup kita. Bejana yang indah. Tuhan ingin bahwa kita ini menjadi bejana yang indah. Tentunya ketika ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang memang mengganggu, bejana itu akan dihancurkan dan dibentuk kembali. Sama seperti perumpamaan yang ada dalam Yeremia ini. Ketika bejana itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali. Seringkali sebuah kegagalan itu menjadi sebuah hal yang mengganggu dan juga merusak bejana itu. Nah, ketika kita mengalami kegagalan, Tuhan itu sedang membentuk kita. Seringkali yang namanya dibentuk itu keenak, saudara. Seringkali yang namanya itu dibentuk, dihancurkan kembali, dibentuk lagi dari awal, itu nggak mudah, itu nggak gampang. Seringkali itu susah, seringkali itu sakit, saudara.
Seringkali itu merupakan hal yang menyakitkan. Tapi itulah proses bahwa kita harus menjadi bejana yang indah. Nah, orang yang kuat adalah orang yang dapat mengatasi kegagalan. Karena apa? Dia tahu bahwa kegagalan itu adalah merupakan proses di mana dia dibentuk menjadi bejana yang indah. Juara sejati bukanlah orang yang tidak pernah gagal, melainkan orang yang tidak pernah berhenti. Kalau saudara mengalami kegagalan lalu berhenti, disitulah kita mengalami kekalahan. Kita tidak akan pernah menjadi bejana yang indah kalau kita hanya bisa berhenti. Seorang juara bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi dia tidak pernah berhenti untuk terus menjadi orang yang berhasil. Banyak saya menemukan orang ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi sebuah kegagalan, yang dia lakukan adalah dia lari dari kegagalan itu. Dia lari dari masalah itu. Seharusnya yang dilakukan adalah kita harus menghadapi masalah itu. Sama seperti burung Raja Wali, salah satu burung yang kuat. Kenapa? Karena ketika ada badai, yang dia lakukan adalah bukan dia lari dari badai itu, tetapi dia menerjang badai, dia naik ke atas, dia tembus badai. Karena apa? Di atas badai itu ada ketenangan. Ada atmosfer yang tenang. Ada level di mana di atas badai itu ada level di mana atmosfernya itu tenang. Dan itu yang dilakukan oleh Raja Wali, burung Raja Wali. Dan Tuhan rindu kita sama seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi. Walaupun ada badai, yang dilakukan adalah tidak lari dari masalah itu, tidak lari dari badai itu, tetapi menerjang badai, menembus badai. Karena apa? Di balik itu ada ketenangan. Di balik itu ada rencana Tuhan yang indah. Di balik salib Tuhan ada kehidupan. Di balik kematian Yesus ada kebangkitan. Di balik masalah ada kemuliaan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Thomas Alva Edison pernah gagal. Sebanyak berapa saudara? 9.955 kali gagal. Yang selanjutnya baru dia berhasil menciptakan lampu. Nah, namun Thomas Alva Edison meminta apa? Jangan disebut 9.955 itu adalah sebuah kegagalan, tapi dia minta itu merupakan sebuah keberhasilan. Karena tanpa 9.955 percobaan dia tidak pernah bisa menciptakan apa yang dia rindukan. Nah, 9.955 kali dia berhasil. Artinya apa? Seringkali kegagalan itu sering kita hadapi. Tapi jangan kita lari dari kegagalan itu. Tapi kita harus hadapi dari kegagalan itu. Karena pertama, kegagalan adalah merupakan proses supaya kita lebih lagi dibentuk menjadi bejana yang indah. Kegagalan itu merupakan sebuah tanda atau warning di mana kita harus kembali lagi sama Tuhan. Seringkali sebuah kegagalan ada karena kesalahan kita. Tapi ketika kita gagal, kita tahu bahwa kita memerlukan Tuhan. Nah, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Yang kedua adalah orang yang kuat dalam Tuhan, dia mampu mengatasi keberhasilan. Jadi seringkali orang itu harus kuat melewati masalah, melewati pergumulan gitu ya. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang yang jelek dalam hidup kita, sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi kita. Tetapi orang yang kuat juga harus mampu mengatasi keberhasilan. Nah, ada salah satu contoh dalam Alkitab, yaitu Raja Uzia. Raja Uzia itu menjadi raja pada saat itu umur 16 tahun. Jadi menjadi raja Israel pada saat itu umur 16 tahun. Umur yang sangat-sangat muda.
Dan pesan Zakaria untuk dia tidak meninggalkan apa yang ayahnya selalu lakukan. Ayahnya Amasya selalu dekat dengan Tuhan, selalu mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Raja Uzia pun melakukan hal yang sama, sehingga menjadi raja yang kuat. Raja yang memiliki pasukan yang hebat. Sehingga ketika dia melewati peperangan demi peperangan melawan bangsa Filistin dan bangsa yang lain, dia selalu menang. Tapi satu kali, karena dia merasa diri dia kuat, timbullah tinggi hati. Ketika dia tinggi hati dan dia mulai meninggalkan Tuhan, apa yang biasa dia lakukan, dia mulai tinggalkan itu karena dia merasa hebat, dia merasa kuat. Satu kali dia ingin mempersembahkan ukupan, dia sendiri yang masuk dalam bait Allah dan dia ingin mempersembahkan ukupan itu yang seharusnya dilakukan oleh imam-imam keturunan dari Harun. Tapi pada saat itu imam-imam yang ada mengecam dia karena dia sudah meninggalkan kasihnya kepada Tuhan. Dia sudah meninggalkan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia marah, saudara. Dia marah sama imam-imam itu karena dia tidak boleh masuk bait Allah. Karena dia tidak boleh mempersembahkan ukupan itu. Yang terjadi apa, saudara? Ketika itu juga dia mengalami sakit, yaitu sakit kusta. Sakit kusta adalah salah satu penyakit yang najis pada saat itu. Orang tidak mau mendekati, bahkan diasingkan. Dan Alkitab mencatat hingga dia matinya, dia sakit kusta. Padahal dia raja yang cukup kuat, memiliki pasukan yang kuat dan ditakuti oleh banyak orang, oleh banyak bangsa. Tapi karena dia meninggalkan Tuhan, akhirnya apa? Dia mati dengan sakit kusta, dihina, diasingkan. Bukan lagi menjadi raja yang kuat, raja yang hebat. Nah, orang yang kuat dalam Tuhan adalah orang yang bisa mengatasi keberhasilan. Ketika engkau berhasil, ketika engkau diberkati Tuhan, ketika engkau pekerjaanmu, karirmu naik, saudara. Orang yang kuat harus mampu mengatasi keberhasilan, mampu mengendalikan diri, tidak tinggi hati, bahwa segala sesuatu yang baik yang dia terima, semua karya Tuhan, semua pekerjaan Tuhan, bukan karena diri dia. Banyak sekali orang yang ketika sudah diberkati Tuhan, mulai sombong. Ketika dia sombong, dia tinggi hati, mulai muncul dalam hatinya bahwa semua ini karena kerja keras dia, semua ini karena usaha dan upaya dia. Padahal firman Tuhan katakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Tapi seringkali ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita lupa kalau semuanya itu karena pekerjaan Tuhan, bukan karena upaya dan usaha kita. Nah, orang kuat harus mampu mengatasi keberhasilan. Yang selanjutnya yang ketiga adalah orang kuat yang dalam Tuhan. Yang ketiga, mampu mengatasi kepahitan. Nah, seringkali ketika kita mengalami hal kekecewaan, seringkali kita mengambil keputusan untuk tersinggung, mengambil keputusan untuk sakit hati, saudara. Akhirnya apa? Kepahitan. Dan kepahitan itu merusak segalanya. Kepahitan itu merusak segalanya. Dan orang yang kuat dalam Tuhan harus bisa mengatasi kepahitan. Harus bisa mengatasi kekecewaan. Jangan jadikan omongan orang itu sebagai sebuah patokan. Jangan jadikan omongan orang itu sebagai sebuah hal yang menjatuhkan. Jadikan itu sebagai kritikan yang membangun. Jadikan itu sebagai warning kalau kita harus introspeksi diri. Tapi kita tidak perlu mengambil keputusan untuk kecewa. Kita tidak perlu mengambil keputusan untuk kita dendam, membalas apa yang orang lain lakukan kepada kita. Karena apa? Kita hidup bukan karena omongan orang.
Biarin orang mau ngomong apa juga peduli amat. Tapi yang kita pedulikan adalah hatinya Tuhan, kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang harus kita pedulikan. Karena apa? Kita ini berharga di mata Tuhan. Kedua, kita ini punya rencana. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Bahwa Tuhan akan membentuk kita menjadi bejana yang indah. Yang penting adalah kita tahu bahwa Tuhan peduli dengan hidup kita. Tidak perlu kita memusingkan apa yang orang lain omong terhadap diri kita. Nah, orang yang kuat dalam Tuhan mampu mengatasi kepahitan dan kekecewaan. Satu contoh dalam Alkitab, saudara, adalah Yefta. Yefta adalah di Alkitab ditulis keturunan perempuan sundal. Jadi ayahnya menikah dengan perempuan sundal, lahirlah Yefta. Bahkan seringkali bisa dikatakan bahwa Yefta ini seringkali dibilang anak haram. Sehingga pada saat itu saudara-saudaranya yang lain tidak rela bahwa Yefta menjadi bagian dalam warisan keluarganya. Sehingga dia diusir. Diusir bukan dari keluarganya saja, tetapi dari lingkungannya. Dia diasingkan dari tempat lingkungannya. Yefta sempat kecewa sebagai manusia, dia kecewa. Karena apa? Banyak orang yang menghina dia. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mengambil keputusan untuk hidup dalam kekecewaan, untuk hidup dalam kepahitan. Tapi dia mulai bangkit. Dan dia mengikuti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Bahwa Yefta akan memimpin pasukan, memimpin sebuah bangsa. Dan pada saat itu, bangsa itu mengalami kekalahan demi kekalahan dalam sebuah peperangan. Ketika akan berperang, mereka membutuhkan pemimpin. Dan pemimpin yang Tuhan tunjuk adalah Yefta. Sehingga banyak orang yang datang sama Yefta untuk dia mau menjadi pemimpin. Apa yang Yefta putuskan? Dia bisa saja dia tidak mau karena sudah kecewa, diasingkan. Sudah dihina sama keluarga dan sama orang yang lain. Tapi yang dia putuskan adalah dia mau mengampuni orang itu dan dia mau untuk memimpin mereka. Sehingga dalam sebuah peperangan Yefta mengalami kemenangan. Orang yang kuat sanggup mengatasi kepahitan. Sehingga apa? Dia boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Mari kita baca ayat yang terakhir. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kita butuhkan hari ini adalah bukan masalah itu hilang. Yang kita butuhkan bukan pergumulan itu hilang, bukan proses itu hilang, bukan kegagalan itu hilang. Yang kita butuhkan adalah kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melewati fase demi fase, proses demi proses yang kita hadapi hari-hari ini. Dan kita tahu dengan kejadian peristiwa hari ini, virus corona atau COVID-19 ini, semua bidang terguncang ekonominya, saudara. Mungkin banyak usaha-usaha yang tutup. Banyak, bukan cuma peristiwa di negara kita, di kota kita, di keluarga kita, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Saya yakin dan percaya Tuhan izinkan ini terjadi supaya manusia mengandalkan Tuhan. Mau kemana lagi kita minta tolong? Mau kemana lagi kita berlindung? Tidak ada satupun yang dapat luput dari penyakit itu. Kalau bukan karena Tuhan. Artinya apa? Yang kita butuhkan adalah kita datang sama Tuhan, minta perlindungan dan kekuatan. Supaya kita bisa melewati hari-hari ini dengan baik. Kekuatan Tuhanlah yang kita butuhkan untuk kita bisa jalani segala proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ada satu pujian yang luar biasa yang seringkali memberkati saya, di mana orang percaya membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Mari saudara kita responi
firman pagi hari ini, kita responi dengan kita mau sama-sama angkat pujian ini, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami terima hari ini ya Tuhan. Kami rindu Engkau yang melatih diri kami untuk kami menjadi kuat ya Tuhan dalam Engkau. Supaya kami boleh mengatasi segala permasalahan pergumulan kami. Jadikan kami orang yang kuat dalam Tuhan, yang mampu mengatasi kegagalan, yang mampu mengatasi keberhasilan, dan yang mampu mengatasi kepahitan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk kami boleh lebih lagi menjadi orang percaya yang kuat, yang tidak pernah lari dari masalah dan pergumulan, tetapi yang kuat dan menghadapi. Karena kami tahu Allah lah yang membela kami, karena kami tahu Engkau lah yang memampukan dan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melewati segala proses yang Engkau izinkan terjadi terhadap kami. Tuhan, kami berdoa buat jemaat CRC, bahkan dimanapun mereka berada, bahkan orang yang mendengarkan firman ini, Tuhan. Kiranya apapun yang menjadi kesulitan pergumulan hidup mereka, Engkau yang berikan mereka kekuatan, Engkau yang berikan mereka penghiburan, dan Engkau juga yang mampukan mereka supaya mereka boleh melewati setiap masalah hidup mereka dengan penuh sukacita dan kemenangan yang daripada Tuhan. Kami berdoa mereka yang sakit ya Tuhan, Engkau yang sembuhkan ya Bapa. Mereka yang berbeban berat ya Tuhan, Engkau yang hiburkan ya Tuhan. Mereka yang mulai undur imannya, Engkau yang tilik hati mereka, Engkau yang bangkitkan kembali panggilan mereka yang semula untuk ikut Engkau lebih lagi ya Bapa. Kami berdoa buat jemaat dimanapun berada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan secara online. Kiranya Engkau juga yang berkati mereka.
Engkau juga yang memelihara hidup mereka. Sehingga benar Tuhan, kami semua bisa melewati proses ini dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan supaya segera Tuhan vaksin dari virus corona ini segera ditemukan ya Tuhan. Berikan hikmat buat setiap ilmuwan medis, buat setiap orang-orang yang punya andil dalam mengembangkan vaksin ini. Engkau yang berikan kekuatan buat mereka, Engkau yang berikan hikmat buat mereka, supaya mereka boleh dengan segera menemukan vaksin ini ya Tuhan. Sehingga virus ini bisa berlalu ya Tuhan. Dan semuanya ya Tuhan, kami yakin dan percaya tidak pernah lepas daripada kehendak Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan juga kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, kiranya Engkau yang sertai kami ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, dan kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, pimpinan, kekuatan, persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus tetap menyertai kami semua dimanapun kami berada, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari dengan iman sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah online pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersuka cita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.